Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan praktikum materi spektrofotometer. Oke, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum spektrofotometer. Nah, ini yang pertama ada pipet filler. Ya, jadi teman-teman, pipet filler ini untuk menaikkan cairan. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada E dan ada S-nya. Ya, kemudian ada bagian A-nya di atas, ya. Bagian bawahnya S dan E, yaitu untuk pipet filler. Kemudian kita menggunakan labu ukur. Ini kita menggunakan labu ukur yang 100 ml. Di sini ada 5 buah, ya, karena kita akan membuat 5 konsentrasi berbeda. Jadi kita perlu 5 buah labu ukur ukuran 100 ml. Kemudian di sini ada beaker glass. Beaker glass fungsinya untuk meletakkan sisa pembilasan atau sisa sampel yang digunakan. Kemudian ada botol semprot. Di sini botol semprot isinya kita isikan dengan Aquades. Kemudian ada pipet tetes. Kemudian di sini ada pipet volume. Nah, di sini teman-teman pipet volumenya ada berbagai ukuran. Ada ukuran 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, dan 5 mili. Nah, kemudian masing-masing dari pipet tetes itu ada tanda-tandanya masing-masing, ya teman-teman. Jadi kalau misalnya yang 1 mili ini teman-teman isinya sampai ke batas garis atas, ya, batas ini berarti teman-teman sudah mengambil volume sebanyak 1 mili. Ini pipet volumenya. Kemudian ada kuvetnya. Nah, di sini ini namanya kuvet, ya teman-teman. Jadi ada tutupnya. Di kuvet ini ada bagian yang bening, ya, dan ada bagian yang buram. Jadi ini ada bagian beningnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini bagian buramnya, ya, yang bening dan yang buram. Nah, nanti teman-teman megangnya harus yang di bagian yang buram, ya, gak boleh megang di bagian yang bening. Kenapa? Karena nanti jalannya cahaya terhambat oleh sidik jari. Oke, kemudian di sini ada bahan bakunya. Kita menggunakan vitamin B12 BPFI. Jadi di sini kita pakai bakunya. Ini kita pakai yang injek, ya, cyanocobalamin. Di sini tulisannya tiap mili mengandung cyanocobalamin 1000 mikrogram, ya. Kemudian ada etanol. Satu lagi yang tidak kelihatan di sini tentu saja alat untuk mengukur absorbansinya, yaitu spektrofotometer. Ya, ini adalah alat spektrofotometernya. Ya, ini udah nyala, ya teman-teman. Jadi cara untuk menyalakan spektrofotometernya itu adalah dengan menyalakan daya listriknya dulu, ya. Kalau misalnya pakai ini, ya, kita colok dulu ke listrik. Kemudian di bagian belakang spektro itu ada saklar nih teman-teman, yang ini, ya. Jadi ada saklarnya. Nah, nanti teman-teman bisa cetek ke atas aja, ke angka 1 berarti nyala, kalau 0 berarti mati. Nah, kemudian nanti spektronya menyala. Nanti di layarnya akan ada seperti ini. Nah, kita sebenarnya bisa teman-teman menggunakan layar ini saja sudah cukup untuk menentukan panjang gelombang maksimal dan berapa absorbansi dari sampel yang akan kita coba. Hanya saja mungkin karena layarnya kecil, jadi lebih nyaman atau lebih mudah jika kita melihatnya lewat komputer. Maka dari itu kita hubungkan dengan komputernya. Ini juga komputernya sudah nyala. Nah, ini nanti di komputernya yang kita gunakan itu adalah aplikasi yang namanya Optizen View. Ya, nanti ini kita klik. Nah, jadi nanti hasil panjang gelombang maksimal dan hasil absorbansinya bisa kita dapatkan lewat komputer ini.
ya, karena spektrofotometernya sudah ke-link dengan komputernya. Mungkin kita lanjut step berikutnya dulu sambil menunggu spektrofotometernya panas. Mungkin kita lihat bagian dalamnya dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini spektrofotometer, di sini ada layarnya, kemudian di sini ada tempat untuk meletakkan sampelnya. Nah, cara untuk membukanya hanya perlu ditekan, kemudian dilepas. Ya. Nah, ini dia penampakan bagian dalamnya. Kalau teman-teman perhatikan di situ ada angkanya ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan B. Nah, kalau B itu artinya blanko. Artinya nanti teman-teman di bagian sini itu meletakkan blanko. Nanti di bagian sini diletakkan sampelnya. Nah, kemudian teman-teman di tempat meletakkan kuvet ini ada celahnya di kiri ya, di sebelah sini, sebelah kiri ada celahnya. Kemudian di sebelah kanannya juga ada celahnya. Ya, yang ini ada celahnya juga. Nah, itu fungsinya adalah tempat untuk melewati cahaya. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini juga ada tempat keluarnya sinar ya, sebelah sini, kemudian sebelah sini ada detektornya. Kelihatan ini ada detektornya ya, jadi nanti blankonya dimasukkan ke bagian yang ada tulisan blankonya dan yang sampelnya dimasukkan ke angka satunya. Nanti kalau sudah dimasukkan, kemudian spektronya kita tutup ya. Kita sudah bisa menggunakan spektrofotometernya. Nah, selanjutnya kita akan membuat larutan standar ya. Larutan standar dari baku induk vitamin B12 cyanocobalamin. Oke ya. Ini kita bikin untuk yang konsentrasinya 10 ppm dulu. Kita menggunakan pipet volume ya, pipet volume yang ukuran 1 mili ya. Oke, selanjutnya kita akan bilas kuvet menggunakan Aquades. Nah, ini dia kuvetnya teman-teman, kita bilas menggunakan Aquades. Bisa juga dibilas dengan menggunakan etanol, tapi berhubung pelarut kita adalah Aquades, maka kita nggak perlu membilasnya dengan etanol lagi, karena nanti memang akan digunakan untuk meletakkan Aquades. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk membuat larutan cyanocobalamin 10 ppm, kita pipet 1 mili dari larutan baku ya. Ini kita menggunakan pipet yang 1 mili. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk pipet fillernya dikempeskan dulu seperti pada video sebelum digunakan, karena nanti kalau nggak kempes nggak bisa ditarik ke atas ya. Nah, ini kemudian kita tarik sampai cairan berada pada tanda batas atas dari pipet 1 mili. Nah, ini harus hati-hati, jangan sampai kelebihan dari batas garis atau kurang dari batas garisnya. Nah, setelah itu kita ambil labu ukur ukuran 100 mili. Kemudian 1 mili larutan baku cyanocobalamin kita masukkan ke dalam labu ukur. Nah, teman-teman harus perhatikan bahwa zat yang berada di dalam pipet itu harus dikeluarkan semuanya ya, sampai ujung pipet bersih dari zat yang kita pipet tadi ya, atau dari larutan baku cyanocobalaminnya. Setelah sudah, kemudian kita atkan Aquades ya pada labu ukur. Nah, ini Aquadesnya kita atkan sampai tanda batas. Artinya kalau kita atkan sampai tanda batas, berarti kita mendapatkan larutan sebanyak 100 mili.
Nah, ini ketika memasukkan Aquades, labu ukurnya itu agak diputar-putar sedikit ya. Tujuannya adalah supaya bagian mulut dari labu ukurnya itu juga ikut terbilas, karena khawatir tadi masih ada larutan cyanocobalamin yang tertinggal di bagian mulut dari labu ukur. Nah, ini dia, kita atkan sampai tanda batas. Kemudian kita tutup dan kita homogenkan. Nah, ini dia larutan cyanocobalamin 10 ppm. Selanjutnya untuk kuvet yang berikutnya, nah ini teman-teman bisa lihat, ini bening, ini buram ya, bening, buram. Nah, kita pegangnya di bagian yang buram ya. Ini kita bilas terlebih dahulu dengan Aquades. Nah, ini kita bisa menggunakan tisu untuk mentiriskan Aquades tadi hasil bilasan ya, supaya lebih kering. Tidak perlu terlalu kering ya, yang penting airnya tidak ada yang bersisa lagi di dalam kuvet, karena memang pelarutnya itu menggunakan Aquades. Tapi kalau teman-teman pelarut untuk zatnya itu menggunakan yang lain, maka teman-teman harus pastikan bagian dalam kuvet kering. Nah, ini untuk mengisi Aquadesnya ya, diisi sampai tanda batas. Jadi yang ada tulisannya itu kita isi Aquadesnya sampai batas yang sudah ada di kuvetnya. Kemudian kita tutup. Nah, ini adalah kuvet yang akan kita jadikan sebagai blanko. Jangan lupa setelah kita memasukkan Aquades, kuvetnya kita bersihkan atau kita keringkan ya. Oke, selanjutnya kita isikan kuvet yang kedua dengan baku cyanocobalamin. Ini kita menggunakan pipet tetes saja. Nah, ini kita isikan sebanyak kurang lebih sama banyaknya dengan kuvet yang pertama berisi Aquades tadi. Karena di sini memang tanda di bagian kuvetnya udah agak memudar, jadi kita kira-kira aja. Yang penting jangan terlalu kosong ya, kayak diisi setengah, atau jangan sampai terlalu di ujung sehingga nanti ketika ditutup tumpah. Ya, segini cukup. Kemudian kita tutup. Jangan lupa kita bersihkan lagi. Kita lap bagian luarnya ya. Kita keringkan. Nah, ini adalah sampel yang akan kita gunakan untuk mengukur panjang gelombang maksimal. Oke, jadi sekarang kita akan mengukur panjang gelombang maksimum dari sampel kita, yaitu larutan vitamin B12. Di sini sudah disiapkan dua kuvet, yang satu untuk blanko, yang satu untuk sampelnya, yaitu baku vitamin B12. Nah, sekarang kita buka dulu spektronya. Nah, untuk yang blanko yang berisi Aquades, kita letakkan di bagian yang ada huruf B-nya. Kita letakkan, jangan lupa teman-teman, blankonya itu yang bagian bening itu menghadap ke celah. Jadi meletakkannya harus tepat ya, karena kalau tidak tepat nanti jalan sinarnya tidak sesuai.
Kemudian ini untuk yang baku kita letakkan di nomor 1. Jangan lupa yang bagian beningnya menghadap ke celah. Oke, dah kita tutup spektronya. Oke, kita tutup spektronya. Nah, ini untuk mengukur panjang gelombang dari sampelnya, kita klik survey scan, kemudian muncul penampakan seperti ini. Kemudian kita klik kotak di sebelah kanan atas ini. Kotak itu berarti nanti sinarnya akan melewati bagian belangko dan akan melewati bagian kotak nomor 1, maka wajib kita checklist ya. Kalau nggak di checklist nanti sinarnya nggak tahu harus diarahkan kemana, maka harus kita checklist. Kemudian untuk di bagian data di sini kita mengisi range panjang gelombang yang berdasarkan Pharmacope Indonesia. Nah, di sini ada untuk cyanocobalamin injeksi, panjang gelombangnya ada di range 300 nanometer sampai 550 nanometer. Maka di sini kita ketikkan start wave-nya. (300 nanometer) sampai dengan 550. Nah, kalau sudah, kita tekan baseline. Sudah, kita klikkan measure. Nanti data, sambil menunggu nanti data-datanya keluar di sebelah sini ya. Jadi kolom yang pertama itu kolom panjang gelombang, kemudian yang kolom pertama itu adalah absorbansinya. Nah, nanti dia akan membentuk kurva seperti ini. Nah, nanti dari data ini kita bisa menentukan berapa nilai dari panjang gelombang maksimal. Caranya untuk mengetahui berapa panjang gelombang maksimal dari sampel yang akan kita ukur adalah yang pertama bisa kita lihat dari grafik. Dari grafik bisa kita lihat absorbansi tertinggi berada pada panjang gelombang yang keberapa. Cuman kalau misalnya memang sulit untuk dilihat melalui grafik, kita bisa lihat berdasarkan data yang ada di bawah sini. Jadi kalau misalnya di sini kita cari yang paling tinggi, misalnya yang ini 4. Kemudian di sini juga ada 4. Kita scroll dulu, siapa tahu ada yang lebih tinggi nilainya. Oke, setelah hasilnya selesai, misalnya tadi absorbansi tertingginya di angka 4 ada pada panjang gelombang 365 nanometer. Nah, ini untuk kuvet yang berisi Aquades sudah kita isikan. Kemudian untuk mengukur absorbansi dari larutan cyanocobalamin 10 ppm, maka kita masukkan kuvet yang kedua
dengan sampel cyanocobalamin 10 ppm. Kalau yang tadi untuk panjang gelombang maksimal kita masukkan bakunya, baku cyanocobalamin. Nah, untuk mengukur absorbansinya kita bisa mengisi kuvet yang kedua dengan berbagai konsentrasi dari cyanocobalamin, bisa 10 ppm, 20, 30, 40, dan 50. Nah, ini yang kita gunakan pada praktikum kali ini untuk yang 10 ppm. Setelah kita masukkan ke dalam kuvet, jangan lupa kuvetnya dibersihkan dan dikeringkan. Dan jangan lupa teman-teman megangnya di bagian yang buram. Ya, ini dia adalah sampel yang akan kita gunakan untuk mengukur absorbansi dari konsentrasi 10 ppm. Setelah kita mendapatkan panjang gelombang maksimal dari sampel, maka di bagian kotak nomor 1 yang berisi BPFI tadi, baku B12, kita angkat, kemudian kita gantikan dengan sampel yang berkonsentrasi 10 ppm. Kita gantikan, kemudian kita tutup spektronya, kemudian kita klik ATC. Nah, kita klik ATC, kemudian keluar penampakan seperti ini. Kemudian seperti yang tadi di awal, kita klik blanko dan kotak sampel nomor 1, kemudian kita masukkan tadi wave-nya. Wave di sini adalah panjang gelombang maksimal yang tadi kita dapat. Tadi kita dapat 360 nanometer. Kemudian kita klik auto zero. Setelah sudah, kita klik measure. Nah, nanti keluar angkanya. Nah, berarti absorbansinya adalah 0,018 pada konsentrasi larutan B12 dengan konsentrasi 10 ppm. Jika sudah selesai, berarti kita sudah mendapatkan absorbansinya, maka hal tersebut bisa diulang untuk konsentrasi 20, 30, 40, dan 50 ppm untuk mendapatkan berapa besar absorbansinya dengan panjang gelombang maksimal yang sama. Oke teman-teman, sekian praktikum kita untuk hari ini terkait spektrofotometer untuk mengukur absorbansi dan kadar dari sampel vitamin B12 injeksi. Sampai ketemu di praktikum berikutnya.